Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Revios Family 99. Di kesempatan video kali ini Mimin Revios akan membahas spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode yang ke-51 atau episode yang akan mendatang. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya bantu channel Revios ini dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Oke, mari kita langsung saja mulai ke ceritanya, let's go. Nah, setelah keberangkatan Xiaoyan dan para teman-temannya dan anggotanya yang menuju ke Kekaisaran Jiama, dan sementara Xin berpindah ke keluarga Miter yang terletak di Kekaisaran Jiama, ada pembicaraan serius antara Yafei Haibodong dan kakak ketiga Xiaoyan. Haibodong kemudian yang bertanya kepada Yafei bahwa apa yang membuatmu sampai memanggil kami semua ke sini? Dan bahkan kau tampak sangat cemas. Dan Yafei kemudian mengatakan alasan utama bagiku segera memanggil kalian berdua, dikarenakan saya tiba-tiba mendapatkan kabar buruk ini. Menurut informasi terkait dengan Sekte Mystic Cloud, yang kini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Dan Haibodong langsung mengerutkan alisnya dan pastinya takut Sekte Mystic Cloud sedang mempersiapkan penyerangan ke keluarga Miter dan mengincar keluarga Xiao. Tapi Yafei tidak tahu persis motifnya. Apalagi aktivitas yang mereka lakukan ini dengan tertutup. Dan kakaknya ketiga Xiao Ding hanya diam saja. Dan hanya berharap bahwa Xiao Yan dapat segera kembali dan menjukir balikan Sekte Mystic Cloud. Singkat cerita, kita beralih ke Sekte Mystic Cloud. Diperlihatkan Yun San yang mengunjungi Yu Yun di wilayah pegunungan di belakang Sekte Mystic Cloud. Aula itu benar-benar kosong dan hanya diisi oleh seorang wanita cantik, yaitu adalah Yun Yun. Tepat setelah itu suara pintu terbuka lebar. Yun San tiba-tiba masuk, terlihat Yun Yun seperti sedang dikurung di sebuah ruangan tersebut. Dan Yun San meminta maaf kepada Yun Yun atas perlakuannya. Dan bertanya apakah Yun San telah berubah pikiran seperti 3 tahun yang lalu. Kemudian Yun Yun masih melakukan protes pada Yun San atas tindakannya ke klan Xiao ini. Dan perdebatan pun terjadi antara Yun San dan Yun Yun. Si Yun San berkata ia ingin menghabisi klan Xiao. Sedangkan si Yun Yun ingin mendamaikan mereka. Karena keegoisan Yun San yang tidak ingin mendengarkan pendapat Yun Yun. Dan Yun San berbalik dan kembali mengunci Yun Yun. Singkat cerita, kembali ke Xiao Yan dan teman-temannya. Mereka telah meninggalkan wilayah pojok hitam. Dan saat ini mereka berada di wilayah negara kecil yang disebut Wanyan. Perjalanan yang memakan waktu yang lama membuat semua orang bosan karena perjalanannya masih 1 bulan lagi. Terlebih lagi orang yang super aktif seperti Xian yang mundar-mandir. Karena hal ini Xian akhirnya pergi dan yang diikuti dan dilindungi oleh Kanjeng Ratu Medusa. Dan tak berselang lama Xian dan Ratu Medusa kembali ke kapal. Terlihat Xian yang telah membawa beberapa bahan obat berharga. Xian mengatakan bahwa bahan yang dibawanya ini bisa digunakan untuk membuat pil kakak perempuannya. Dan sisanya untuk membuat cemilan untuk dirinya. Yang dimaksud Xian sebagai kakak perempuan ini adalah Kanjeng Ratu Medusa ya guys. Mereka sudah sangat akrab hanya dalam beberapa waktu. Tapi masalahnya bahan obat yang dibawa Xian bukanlah obat yang baru dicabut dari hutan saja. Tapi bahan obat yang mereka rampas itu adalah rampasan dari berbagai sekte. Inilah yang terjadi ketika 2 orang pembuat onar bersama. Yang membuat Xiao Yan bikin sakit kepala. Karena Xiao Yan takut ya jika mereka membuat dalam satu masalah, nanti perjalanan ini akan menjadi tertunda atau terhambat. Oleh karena itu lebih baik menghindari perselisihan di antara sekte yang ada. Dan dalam perbincangan tersebut Xiao Yan kemudian mengatakan kepada Xiao Li bahwa dia sangat ingin bertemu dengan kakak pertamanya Xiao Ding. Dia ingin tahu seberapakah kemajuan kekuatan yang sekarang. Xiao Li lalu mengatakan, tenanglah. Meskipun kakak pertama tidak sekuat kita, tapi dia masih memiliki banyak ide dan pemikiran yang tak ada batasnya. Tidaklah mudah sekte lain untuk menangkapnya. Dan Xiao Li pun juga bertanya apakah selama pelatihanmu sampai sekarang sudah menunjukkan kerana Dou Huang. Tapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya bahwa itu tidaklah mudah. Apalagi perasaan untuk menyentuh penghalang Dou Huang pun belum muncul. Dan perjalanan pun berlangsung dan akhirnya Xiao Yan beserta yang lain tiba di perbatasan Kekaisaran Jiama.
Nah di sini dulu aja ya yang bisa Revios sampaikan cerita BTTH episode yang akan mendatang. Dan terima kasih kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Dan Revios Family 99 pamit dulu. Oke, thanks for watching, bye-bye.